Halo teman-teman Tren Auto, ketemu lagi nih sama gue Dian Tamiko Sasi. Di sini gue bakal ngasih unjuk mobil terbaru dari Honda, yaitu Honda HR-V. Honda HR terbaru ini mengalami banyak banget perubahan nih dari eksterior, interior, bahkan ada varian barunya yaitu RS Turbo. Untuk lebih lengkapnya, mari kita lihat sama-sama yuk. Nah, untuk varian pertama nih ada tipe E, yaitu varian terendah dari HR-V. Seperti dilihat ya, grill depan mobil ini tuh mengalami perubahan dibandingkan model sebelumnya. Ini merupakan generasi kedua dari HR-V. Terus juga kita lihat juga nih ada lampunya, lampu LED-nya juga berubah. Bentuknya lebih lancip, lebih sporty juga. Jadi kalau dilihat benar-benar kelihatan banget nih kalau di jalan, oh nih generasi kedua dari HR-V ya, ada perubahan total nih dari look depannya aja udah kelihatan banget nih, ya kan? Terus juga dari sisi sampingnya ukuran 18 inch, jadi ya cukup besar dan cukup tinggi ya, kayak mobil SUV pada umumnya sih sebenarnya. Ini kan masuknya kalau di Indonesia itu segmen SUV, jadi harus tinggi karena kan harus bisa melibas segala jalan ya. Terus juga kalau dari sisi sampingnya sih memang nggak terlalu kelihatan banyak ya, seperti kayak bukaannya HR-V ini kayak gini kan masih lawas ya, yang lama juga kayak gini, jadi nggak terlalu berubah banget. Cuman dari sisi ban dan grill depan itu kelihatan banget ada perubahan. Dari sisi mesin, mobil ini disematkan mesin 1500 cc yang bisa menjemurkan tenaga hingga 119 horsepower dan torsi 145 Nm. Dan yang perlu diingat juga ya, kan dulu ada Honda HR-V 1800 cc. Nah, untuk varian yang untuk model terbaru ini udah nggak ada. Jadi semuanya diganti ke RS Turbo. Ayo untuk lebih jelasnya kita lihat ke dalam juga yuk, dari tipe E ini gimana ya. Ya teman-teman nih, gue udah di dalam kabin mobilnya nih ya. Ya seperti dilihat kabin mobilnya itu cukup luas. Di sini juga udah ada sistem hiburan touchscreen. Jadi teman-teman bisa terintegrasi juga dengan ponsel pintar. Jadi kalau misalnya mau menikmati hiburan udah lebih gampang. Padahal ini tipe terendah ya, ini untuk tipe terendahnya. Dan juga di setir kemudinya juga udah ada tombol buat ngatur misalnya kalau mau ganti lagu atau mau besarin volume musik, terus juga ngangkat telepon. Ini udah ada semua nih di setirnya nih, di tempat kemudinya. Jadi nggak usah perlu touchscreenan. Dan yang paling penting, mobil ini semuanya udah sistem otomatis. Jadi nggak ada lagi sistem manual. Jadi lebih mudah lah dioperasikan ya, seperti kebanyakan mobil-mobil zaman sekarang modern. Terlebih kaum yang disasar untuk mobil ini ialah kaum milenial, jadi lebih gampang. Terus juga fitur keselamatannya udah ada Honda Sensing, terus juga udah ada airbag 4, jadi semuanya lebih nyaman dan lebih aman dikendarain. Ya, ini kita udah ada di posisi belakang ya. Seperti dilihat, jadi kursi penumpang pun cukup nyaman karena memang bagasinya terlihat lebih cukup besar ya. Jadi jarak antara lutut dan kursi bagian depan itu jauh, jadi teman-teman bisa lebih nyaman sih kalau jadi penumpang. Jadi nggak cuman yang dimanjakan, nggak cuman pengendara dan penumpang bagian depan, tapi juga di bagian belakang. Dan yang penting di bagian belakang juga udah ada colokan USB-nya.
Nah, sekarang gue udah sama varian yang lebih tinggi nih, varian SE. Di sini kita bisa lihat ya, mungkin secara mendasar perubahannya nggak terlalu banyak, tapi kalau di bagian depan terlihat bagian sini tuh lampunya itu beda dibandingin sama yang tipe E. Tipe E tuh udah nggak ada lampunya, jadi polos aja. Terus juga untuk tipe ini tuh udah dilengkapi sama panoramic sunroof. Itu sih yang paling mendasar perbedaannya ya dibandingin sama yang tipe E. Nah, untuk bagian belakang kita lihat ya, perubahannya juga terlihat dari lampunya dibandingin sama yang lama. Terus juga katanya nih bagasinya lebih besar dibandingin sama tipe yang lama. Coba kita lihat ya. Ya lumayan besar ya. Terus juga ini tuh bisa di setting kalau misalnya teman-teman mau untuk lebih luas nih, bisa diturunin bagian sini sama bagian situ. Nah, seperti itu ya, bisa diturunin, yang ini juga bisa diturunin, jadi bisa bawa barang lebih banyak. Nah, untuk varian di atasnya E, yang paling banget kelihatan banget itu adalah panoramic sunroof ini. Ini di tipe paling rendahnya tuh nggak ada. Habis itu juga ada beberapa kabel portable USB. Di tipe SE itu lebih banyak, di bagian depan tuh ada 2, kalau di tipe E itu cuma ada 1, jadi lebih banyak tempat buat mengisi daya ponsel pintar. Itu sih yang paling kelihatan banget ya untuk bagian interiornya. Nah, sekarang gue udah sama tipe yang turbonya nih. Di tipe turbo seperti yang kita lihat nih, grill depannya itu beda banget sama varian yang biasa. Terus juga selain mesin juga ya, udah pastinya karena mesin ini disematin sama sistem turbo. Jadi tenaga yang dihasilkan juga lebih besar, yaitu 177 PS. Terus juga untuk bagian grill ini terlihat ada perbedaan juga dibandingin sama yang tipe biasa. Khusus varian RS Turbo terdapat pelek berukuran 18 inch yang mampu memberikan tampilan maksimal bagi pengendara. Tak hanya itu, tampilan eksklusif juga terlihat dari emblem RS yang tersedia di bagian belakang. Varian RS Turbo speedometernya sudah berbeda, tampilannya lebih stylish dengan bentuk yang digital. Untuk varian RS Turbo, head unit yang diaplikasikan pun berbeda dibandingkan dengan varian tipe E. Untuk versi ini sudah terdapat USB dan USB-nya terpisah dengan head unit. Selain itu tersedia juga fitur hands-free power tailgate yang mampu membuka pintu bagasi secara elektrik. Ya, jadi itu first impression dari kita. Sedikit banyaknya masih kita lihat secara luarnya aja ya. Kita belum bisa mencoba mobilnya tuh seberapa sih sebenarnya tenaganya, bener nggak sih segitu, atau kenyamanannya memang bener nggak sih seperti itu. Nanti pasti ada sesi untuk test drive-nya lagi. Jadi untuk first impression-nya teman-teman bisa menilai sendiri nih, bagaimana sih perubahannya dari HR-V, apakah memang benar berubah lebih modern, apakah memang benar berubah lebih cantik. Jadi sekian dari kami, Trend Auto. Saya Dian, pamit undur diri dulu. Sampai jumpa.